Shalom. 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 Haleluya. Cuaca dingin di luar tidak menjadi masalah. Yang penting kita dihangatkan oleh Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Hujan masih sangat deras. Mungkin itu yang menjadi kendala. Banyak jiwa yang tidak mampu untuk hadir, tidak mampu mengalahkan hujan. Tetapi kalau saudara dan saya di tempat ini, berarti saudara adalah spesial di mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat, membaca, mendengarkan kebenaran firman yang terdapat di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Ini akan mengajar kita menghadapi hari-hari kita yang penuh banyak persoalan dan tantangan. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Musa sudah meninggal, ya. Maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian yang disebut dengan Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janji Tuhan ini janji kepada Abraham, tetapi akan digenapi ketika zaman Yosua. Sangat jauh ya, waktunya sangat jauh. Tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini bukan Tuhan yang lalai akan janjinya. Dia akan menepati setiap janjinya kepada kita, kepada saudara dan saya, apabila kita mau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukan satu pekerjaan yang gampang untuk memimpin bangsa ini, karena bangsa ini sudah sangat terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mudah percaya. Apatah lagi bangsa yang mudah bersungut-sungut ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu saat ini firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berfirman kepada Yosua. Demikian juga saat siang hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena perjalanan menuju Kanaan, baik itu Kanaan secara fisik yang
yang sekarang ditempati oleh bangsa Israel, ataupun Kanaan surgawi, yaitu kehidupan kekal, itu bukan perjalanan yang mudah. Itu bukan perjalanan yang gampang. Karena apa? Akan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak peperangan yang harus dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga saudara dan saya. Akan banyak persoalan dan tantangan yang akan kita hadapi untuk menerima janji Tuhan, baik itu Kanaan yang merupakan gambaran tanah yang penuh dengan air susu dan madu, yang artinya kebutuhan fisik kita terpenuhi, dan juga Kanaan surgawi, kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga nilainya, saudara harus membayar ekstra. Tidak mungkin rumah yang sangat mewah sama harganya dengan rumah gubuk. Pasti rumah yang mewah harganya jauh lebih besar nilainya daripada rumah gubuk. Demikian juga saat ini keberadaan kita iring Tuhan itu sedang memperjuangkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bukan hanya kehidupan jasmani kita saja yang akan dijaminnya, tetapi kehidupan surgawi juga menjadi bagian saudara dan saya. Tapi ingat, Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dan tujuan kita, mendapatkan Kanaan surgawi, itu bukan perkara yang mudah. Saudara dan saya harus berjuang. Saudara bukan hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi saudara juga harus berjuang memenuhi kebutuhan rohanimu, supaya engkau sudah mempersiapkan dirimu ketika engkau nanti dipanggil, ataupun ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Banyak orang Kristen mengabaikan hal ini, sehingga hidupnya hanya berpikir materi itu semua tidak akan engkau bawa. Ketika engkau datang kepada Tuhan, itu semua engkau tinggalkan. Untuk itu sering saya katakan, boleh engkau mencari kebutuhan fisikmu, itu harus, karena engkau masih hidup di dunia. Tetapi ingat satu hal, engkau juga harus membangun dirimu, mempersiapkan diri untuk kita boleh menerima kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Banyak orang Kristen mengabaikan, kenapa? Karena mereka tidak percaya. Dianggapnya firman Tuhan ini hanya sekedar cerita, hanya sekedar dongeng Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Padahal di dalamnya mengandung suatu yang luar biasa, yang mengajar saudara dan saya mempersiapkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena akan banyak persoalan, akan ada banyak tantangan, masalah yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah banyak sekali, baru awal Januari sudah banyak sekali yang terjadi. Sudah banyak. Bukan hanya virus corona yang belum teratasi, tetapi bencana-bencana alam sudah mulai bergerak. BMKG berkata 56 kali mulai tanggal 7 sampai sekitar tanggal 20-an terjadi gempa di seluruh Indonesia ini. Ada gempa yang tidak begitu terasa, ada gempa yang setengah, tapi ada gempa juga yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Lalu kemana saudara dan saya akan berlari kalau saudara dan saya tidak pernah
melewati hari-hari yang sulit ini. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa saat ini adalah saat di mana adalah saat Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ibarat saudara membaca sebuah buku, maka saudara sudah pada bab yang terakhir atau the last chapter. Di bagian terakhir, artinya saudara dan saya harus mempersiapkan diri mulai sekarang. Banyak orang tidak percaya Tuhan itu benar ada atau tidak. Makanya mereka santai-santai saja. Mereka tidak pernah mau membangun hubungan dengan Tuhan secara serius. Hidupnya hanya dipenuhi dengan materi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, materimu tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimana kita kuat kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, menghadapi persoalan kita, menghadapi hari-hari kita. Lihatlah, bencana itu datangnya tidak permisi. Bencana itu kalau datang tidak berkata permisi, ya saya mau datang. Kalau dia permisi, kita pasti siap siaga. Tetapi tidak permisi, maka akhirnya banyak korban di dalamnya. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kuat tetap mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan. Sesakit apapun hidupmu saat ini, sesulit apapun hidupmu saat ini, itu tidak ada artinya dibandingkan bila mana engkau masuk ke dalam neraka, karena itu lebih sakit. Itu lebih sakit daripada sakit yang kita terima di bumi ini. Apapun yang kau alami, persoalan apapun yang kau alami, kehidupan seperti apapun yang kau jalani, sesakit apapun tidak akan lebih sakit apabila engkau masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu berjuanglah engkau, berjuang untuk terus mengasihi Tuhan, berjuang memperbaiki diri kita kepada Tuhan. Lihat tuh, hanya hujan saja banyak yang tidak mampu. Bagaimana nanti kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Maka kalau saudara sekarang banyak sekali di media sosial itu orang-orang yang menerima penglihatan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus mempercepat waktunya. Karena kalau Tuhan tidak mempercepat waktunya, maka banyak yang tidak dapat diselamatkan. Kenapa? Karena hari-hari ini semakin jahat, semakin rumit, semakin susah, semakin sulit. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus siap. Kita harus jadikan Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan saudara tidak akan kuat berjalan mengasihi Tuhan. Tidak akan kuat. Tetapi karena bila mana kita ada bersama dengan Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Jadi kita harus menjadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Lihat sakit sedikit nggak mampu hadir. Karena apa? Fisik kita ini kan lemah. Oleh karena itu kita harus andalkan kekuatan Tuhan ada di dalam hidup pribadi lepas pribadi kita. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan Yesus harus menjadi kekuatan di dalam hidupmu supaya engkau mampu berjalan melewati hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan. Jadi kalau ada orang
nerakalah bagiannya. Kalau mereka tidak pernah membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki Tuhan. Walaupun engkau orang Kristen, belum tentu engkau memiliki Tuhan kalau hidupmu tidak bersama-sama dengan Tuhan. Apa bukti kebersamaan kita dengan Tuhan? Banyak orang yang mengklaim, oh saya kan anak Tuhan, saya kan orang yang rajin ke gereja, saya kan sudah dari kakek nenek moyang saya orang percaya. Coba cross check dulu, benarkah ada Tuhan di dalam hidupmu? Kita Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Di ayat ini mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kalau tadi di dalam Mazmur mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, berarti Injil itulah yang harus menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Injil atau firman Tuhan harus ada di dalam hidupmu, harus ada di dalam dirimu, karena Injillah yang akan memberikan kekuatan baru dalam hidupmu supaya engkau mampu melewati hari-hari. Sekali lagi, jangan hanya engkau memikirkan perkara jasmani. Perkara jasmani itu sangat kecil dibandingkan kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Ada seorang ibu meninggal karena COVID-19, tetapi ternyata dia dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam kematiannya, dia dibawa Tuhan ke sebuah tempat yang sangat luar biasa indah. Ibu ini berkata, kota itu kota yang sangat luar biasa indah. Tetapi ketika dia mau masuk ke tempat itu, Tuhan Yesus datang dan menghalangi dia untuk masuk. Belum waktumu, padahal dia sudah mati. Sudah mati. Dokter itu sedang melakukan CPR, memompa jantung. Belum waktu, kembalikan. Ceritakanlah, saksikanlah bahwa engkau bertemu dengan aku. Langsung Tuhan Yesus mengangkat tangannya yang berlubang paku itu, langsung dihentakkanlah ibu ini. Akhirnya ibu ini rohnya kembali ke tubuh. Banyak orang tidak percaya bahwa ada Tuhan. Dan ibu ini bersaksi, aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuhan Yesus itu ada dan tangannya berlubang paku. Kalau engkau belum mengenal Tuhan, kalau engkau belum menerima Tuhan, kalau engkau belum memiliki Tuhan, saat inilah waktunya engkau menerima Tuhan di dalam hidup. Ibu itu terus menangis ketika bersaksi. Dia kembali hanya untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu dan surga itu benar-benar ada. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus mempersiapkan diri kita. Ingat, kalau engkau ingin memiliki kekuatan itu, maka harus ada Injil Tuhan di dalam hidup. Ada firman Tuhan di dalam hidup. Ada roh Tuhan di dalam diri, sehingga engkau mampu mengatasi semua persoalan di dalam hidupmu. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk kita mampu melewati hari-hari kita saat ini. Kita lihat hari-hari ini, banyak sekali persoalan yang membunuh. Banyak sekali saudara. Bahkan kalau kemarin saya katakan ada yang meninggal hamba Tuhan dari Perwil Jakarta, sekarang ada lagi yang masuk.
dalam keadaan kondisi kritis. Saudaraku yang dikasihi, saudara dan saya ingat harus mempersiapkan diri. Jangan nanti ketika engkau tertinggal, engkau berteriak, air mata darah pun itu tidak akan mengubah keputusan Tuhan kalau itu sudah di hari yang terakhir. Lihatlah anak itu yang bersaksi, 2 anak dari bangsa yang berbeda, satu kulit hitam, satu kulit putih. Anak paling umur 10 tahun. Emang dia mengerti tentang pengangkatan? Gak mungkin mengerti. Anda sini kalau diceritakan tentang pengangkatan, ngerti gak dia? Pasti bingung dia. Tetapi kenapa dia bercerita sambil menangis? Dia berkata, aku diangkat Tuhan, tapi aku melihat mamaku ditinggal. Mama yang nangis. Tuhan sayang sama aku, tapi kenapa mamaku tertinggal? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari dalam hidup ini? Makanan, minuman, pakaian, cukuplah. Apa yang Tuhan berikan, syukuri. Tapi kehidupan kekal yang seharusnya engkau perjuangkan mulai saat ini. Jasmani kita tinggal. Kalau Tuhan datang, saudara diangkat, ini kan saudara dalam keadaan telanjang. Tubuh saudara sudah diubah dengan tubuh kemuliaan. Pakaian kita sekarang apapun tidak kita bawa, apalagi harta kita nggak kita bawa. Oleh karena itu saat siang hari ini kita harus belajar memperbaiki diri kita. Mungkin kita berkata, lelah sekali saya, capek sekali menghadapi hidup ini. Betapa susahnya kehidupan kami. Mungkin sering kita berkata, lelah, capek kan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita merasa putus asa. Tetapi saat siang hari ini di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Yang lelah diberi kekuatan. Yang tidak bersemangat lagi, yang tidak berdaya lagi diberikan semangat. Semangat yang baru. Tapi itu bisa terjadi bila mana ada firman dalam hidup. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Bila mana ada firman di dalam hidupmu, maka engkau akan kuat, akan bangkit lagi kekuatanmu, akan bangkit lagi semangatmu untuk mengasihi Tuhan, sekalipun di dalam keadaan sesulit apapun. Saya sudah katakan, sesulit apapun hidup kita di dunia ini, sesakit apapun, itu tidak akan pernah sesakit ketika kita harus masuk ke dalam neraka. Itu lebih menyakit. Oleh karena itu jangan pernah mau masuk ke sana. Caranya mari kita mempersiapkan diri kita untuk memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman itu harus kita praktekkan, kita kerjakan di dalam keseharian kita. Dimanapun kita harus menjadi berkat. Itu seharusnya moto orang Kristen. Tak perlu saudara sakit hati, tidak perlu sakit hati. Buang sakit hatimu, itu menghambat engkau masuk dalam kerajaan surga. Buang sakit hatimu, buang kebencianmu, buang dendam, buang itu semua. Taruhkan hatimu di tangan Tuhan, supaya Tuhan membentuk hatimu menjadi hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bahkan di dalam kitab Yesaya 52 ayat 1a mengatakan, Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. haleluya. Di dalam kitab Yesaya mengatakan terjagalah. Kalau berkata terjagalah artinya kita harus terjaga, tidak tidur. Iman kita ini tidak tidur, rohani kita tidak tidur, tetapi rohani kita terjaga. Kita harus siap sedia, siap siaga
Maka firman Tuhan berkata, terjagalah, terjagalah. Kalau engkau mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan, penyesalanmu tidak akan dapat membayar luka yang akan kau terima nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Luar biasa firman Tuhan saat siang hari ini. Kalau di dalam kitab Mazmur 28 ayat 7a tadi mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Sedang Yesaya 52 ayat 1a mengatakan kenakan kekuatanmu seperti pakaian. Artinya saudara harus memakai Tuhan. Di sini dikatakan kenakan kekuatanmu seperti pakaian. Saya mau bertanya, saudara datang ke tempat ini pakai pakaian enggak? Saudara bekerja pakai pakaian enggak? Kemanapun saudara pergi pakai pakaian enggak? Mungkin enggak saudara seperti saya keluar tanpa pakaian? Telanjang? Itu namanya orang gila. Saudaraku yang dikasih itu, ini menginstruksikan. Tuhan menginstruksikan kepada kita. Kita harus mengenakan kekuatan. Mengenakan kekuatan itu berarti memakai Tuhan dalam hidup kita seperti memakai pakaian. Mungkin bingung, Tuhan dipakai seperti pakaian. Bukan berarti kita pakai terus kita seperti kita memakai pakaian. Bukan, ini mempunyai satu gambaran. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita bergerak, kemanapun kita berjalan, di rumah sekalipun, engkau harus tetap mengenakan Tuhan. Kekuatan kita kan Tuhan. Kita harus memakai Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen berkata, pakailah aku Tuhan, pakailah Tuhan. Iya kan? Nyanyiannya pakailah aku Tuhan. Kita mau Tuhan memakai kita. Tetapi apakah kita sudah memakai Tuhan dalam hidup kita? Memakai Tuhan artinya apa? Dalam hidup kita ini ada kebenaran, ada firman di dalamnya. Dan firman itulah yang kita praktekkan, kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun saja kita ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memakai Tuhan seperti kita memakai pakaian kita. Dimanapun kita berada, pakailah Tuhan. Karena Tuhan itu mau kita senantiasa ada di dalam diri kita. Pakaian ini kan membungkus kita, ya. Pakaian ini melindungi kita dari terik matahari, dari hujan, sehingga air itu tidak langsung kena ke kulit kita. Pakaian ini melindungi kita. Oleh karena itu saat ini, pakailah Tuhan dalam hidup. Kemanapun saja engkau bergerak, berjalan, beraktivitas, senantiasa pakailah Tuhan. Artinya firman harus tetap ada di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 14a. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Haleluya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita diperintahkan kenakanlah. Bahkan kalau kenakanlah itu apa? Kenakan itu kan pakai, ya. Pakailah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita harus memiliki Tuhan. Kita harus memiliki Tuhan. Harus ada Tuhan di dalam setiap pribadi kita supaya engkau tetap kuat menghadapi hari-hari ini. Saudaraku, sekarang sedang viral, ditemukan sebuah buku Illuminati yang judulnya
eyes of darkness, artinya mata setan. Ini bukunya Antikris, itu Illuminati itu. Saudara, buku ini ditulis tahun 1981, 40 tahun yang lalu. Di dalam buku ini menceritakan seorang tentara Amerika yang menemukan sebuah rekaman disket tentang ada sebuah laboratorium di luar kota Wuhan, artinya di pinggiran kota Wuhan, sedang membuat sebuah virus senjata. Ya, kalau bilang apa ya, senjata biokimia, apalah, kurang jelas saya. Yang jelas itu akan membunuh banyak manusia. Dan itu akan terjadi di tahun 2020. Berarti virus corona ini sudah dirancang. Sudah dirancang oleh orang-orang yang ingin menguasai dunia ini. Dan virus corona itu terus bermutasi, artinya melakukan perubahan. Dan terus semakin canggih. Yang dulu biasa-biasa saja, cuma diobati ini sekarang semakin meningkat. Saudara yang berkasih, kemana kita harus berlari? Kemana kita harus bertahan? Selain duduk di kaki Tuhan, selain datang kepada Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari, saat itu saudara dan saya tetap kuat menghadapi segala situasi apapun itu, kesulitan apapun itu. Saudara dan saya harus tetap berjuang mengasihi Tuhan, melakukan kebenarannya. Di ayat yang ke-7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Diingatkan lagi Yosua, diingatkan lagi saudara dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus pasti adalah masa yang sangat sulit, masa yang sangat rumit yang harus dihadapi oleh kita orang-orang yang percaya. Maka Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah. Dan ada tambahannya, bertindaklah hati-hati. Haleluya. Firman Tuhan berkata bertindaklah hati-hati. Mengapa Tuhan berkata bertindaklah hati-hati? Kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Haleluya. Kenapa Tuhan berkata bertindaklah hati-hati? Karena iblis tidak akan tinggal diam. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan, iblis itu akan bekerja keras untuk menghancurkan rumah tangga, untuk menghancurkan ekonomi, untuk menghancurkan kita orang percaya. Iblis bekerja keras sekarang ini loh, kalau dia ingin merebut banyak jiwa. Maka firman Tuhan bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati karena iblis tidak akan tinggal diam. Lihatlah Hawa kurang apa ketika di Taman Eden. Semua difasilitasi, tetapi tetap saja dia terpedaya oleh kelicikan iblis. Jadi saudara dan saya harus berhati-hati berjalan. Ingat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ibaratnya Alkitab yang saudara miliki, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab saudara ini adalah sebuah rel, yaitu rel kebenaran. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika engkau keluar dari rel kebenaran,
dari jalurnya, pasti akan mengalami jatuh. Oleh karena saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, bertindaklah hati-hati. Di dalam firman 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Haleluya. Banyak orang menyangka dirinya sudah kuat. Aku kan sudah anak Tuhan lama. Aku sudah orang Kristen dari lahir. Aku kan sudah pelayan Tuhan. Akulah sudah hamba Tuhan. Lihatlah, firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyangka bahwa ia tidak teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Lihatlah, banyak kan hamba Tuhan yang berguguran. Mereka sudah di atas, tapi kenapa mereka jatuh? Karena yang jatuh itu pasti dari atas, nggak mungkin di bawah namanya jatuh. Yang jatuh itu dari atas, dan ketika jatuh pasti itu sakit sekali. Maka kita harus bertindak hati-hati supaya kita tidak pernah jatuh. Lihatlah, banyak kan selebritis itu, ketika susah suami istri ini bareng, ketika susah suami istri ini berjuang untuk supaya kehidupannya lebih baik. Tetapi ketika kehidupannya lebih baik, ketika mereka sudah berhasil, akhirnya apa? Diceraikanlah istrinya, ditinggalkan istrinya. Karena ada apa? Cewek lain yang lebih cakap, yang mampu bersama dengan dia. Karena apa? Sudah hebat dia, sudah kaya raya dia, tinggal menikmati kan cewek itu. Banyak yang seperti ini. Oleh karena itu firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan, bertindaklah hati-hati. Semakin berhasil kehidupanmu, semakin berhasil kehidupan seseorang seharusnya, semakin berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berjalan. Ingat, jangan pernah keluar dari rel kebenaran. Tuhan sudah memberikan rel ini kepada saudara dan saya. Firman Tuhan itu adalah rel kebenaran yang tidak boleh engkau keluar dari jalurnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya tetap ada di dalam rel itu. Ketika engkau tetap ada di dalam rel itu, engkau akan sampai kepada tujuanmu. Tujuanmu apa? Kehidupan yang lebih baik pasti Tuhan berikan. Tujuanmu apa? Kehidupan kekal Tuhan juga pasti berikan. Karena engkau tidak pernah keluar dari rel kebenaran yang diwajibkan oleh Tuhan. Haleluya. Di ayat ke-8 mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan mengingatkan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Jadi Tuhan mau saudara, perkataan saudara itu mengandung firman. Praktek hidup saudara itu adalah implementasi daripada firman yang ada di dalam diri. Renungkan. Jangan justru kita lebih banyak bergosip daripada kita merenungkan firman Tuhan. Kita harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita menjadi berkat. Sekali lagi, menjadi berkat dimanapun saja kita ada. Di sini dikatakan, dengan demikian perjalananmu, ingat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju keberhasilan dalam hidup dan juga keberhasilan di dalam memperoleh kehidupan kekal.
apabila ada 3 hal ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, kita harus tetap kuat bersama dengan Tuhan menghadapi situasi sesulit dan sesukar apapun. Kita harus kuat tetap ada di dalam pengasihan Tuhan. Jangan pernah lemah. Ketika engkau punya persoalan, jangan engkau tidak datang beribadah. Datang, tunjukkan engkau mempunyai nilai positif di hadapan Tuhan. Sekalipun aku sedang bermasalah, tetapi aku tetap datang mengasihi Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan. Jangan ketika ada persoalan, ada masalah, engkau tidak datang beribadah. Nol nilainya. Nah, kalau orang yang sedang happy, sedang senang, sedang banyak duit datang beribadah itu biasa. Tapi ketika engkau tidak punya apa-apa, engkau sedang susah, mengalami kesulitan, engkau tetap datang beribadah, itu luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan mau saudara dan saya tetap kuat mengasihi Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan kita saat ini. Situasi saat ini bukan hanya penyakit, tetapi ekonomi, bencana. Kita tidak tahu loh. Ya, sekali lagi bencana itu datang tidak pernah berpasti. Bencana itu bisa terjadi dimanapun saja. Bayangin saja kalau 56 kali gempa itu di daerah mana saja, kita kan nggak tahu. Kita lihat ada angin puting beliung, atau kalau saya lihat seperti tornado kalau di Amerika itu sudah masuk ke Wonogiri. Ada lagi tanah terbuka, bayangkan saja tanahnya itu terbuka. Waduh, saya lihat. Jadi tanahnya itu bergerak. Kalau tanah bergerak, orang pas berdiri di atas tanah itu masuk ke mana tanahnya? Orangnya itu ke dalam tanah, dan kita nggak tahu kedalamannya sampai berapa. Oleh karena itu kita harus terjaga. Maka firman Tuhan berkata, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Kita harus tetap terjaga, harus mengenangkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Kapanpun waktunya Tuhan Yesus datang, saudara dan saya tinggal mengatakan haleluya, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sukacita besar loh bagi orang percaya. Itu seharusnya tidak perlu takut. Orang yang takut itu karena dia tidak bersiap. Kalau saudara dan saya sudah bersiap, tidak perlu takut. Tuhan Yesus datang, itu adalah glory. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang melepaskan segala beban, kepahitan dan air mataku, ku tinggalkan di bumi ini. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Yang penting persiapkan dirimu untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Yang kedua, jangan pernah engkau keluar menyimpang atau ke kanan atau ke kiri. Tetap engkau harus ada di dalam jalur rel kebenaran yang sudah diatur oleh Tuhan, supaya engkau sampai kepada tujuanmu, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kekal engkau dapatkan. Dan yang ketiga, harus ada firman di dalam hidup. Renungkan itu siang dan malam. Firman harus ada di dalam jiwa. Tanpa ada firman, engkau tidak akan pernah kuat mengasihi Tuhan, karena banyak tantangan, banyak persoalan dalam hidupmu. Tetapi bila mana ada firman dalam hidupmu dan menjadi peganganmu, maka engkau pasti diselamatkan. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Sekalipun situasi seperti apapun saat ini, sekalipun banyak bencana sekarang menimpa bangsa kita ini, kita harus berdoa. Tuhan, jagalah kami, anak-anak, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Hanya Dia yang dapat menolong kita. Tidak ada yang lain. Tanganmu tidak bisa menolong mereka. Kekuatanmu tak
bisa menolong mereka, tapi hanya doamu lah yang dapat menolong mereka, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Amin. Haleluya.